Madinah. Bagi umat Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, tentu sering bertanya tentang lantai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengapa tidak terasa panas saat cuaca sangat panas. Terutama jamaah yang sedang menunaikan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah di siang hari dengan panas yang sangat terik, kaki-kaki para jamaah tetap tidak merasa kepanasan. Ternyata, lantai yang bisa menahan panas tersebut, disebabkan karena memang didesain sejak awal untuk para jamaah agar saat ibadah tidak merasa terganggu. Arsitek yang mendesain lantai tidak panas ini adalah seorang ilmuwan asal Mesir yang bernama Dr. Muhammad Kamal Ismail. Dr. Kamal inilah yang memiliki marmer dingin, memiliki kubah listrik, dan memilih payung megah yang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sewaktu muda, Dr. Kamal adalah anak muda dan lulusan termuda di sekolah setingkat SMA di Mesir. Dalam sejarah Mesir, dia dulu dikenal sebagai anak muda yang terdaftar dalam sekolah teknik kerajaan pertama yang kemudian disekolahkan ke Eropa. Ia kemudian memperoleh 3 gelar doktor di bidang arsitektur Islam. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan selnil dan pangkat besi dari raja. Dr. Kamal menikah di usia 44 tahun, dan istrinya melahirkan anak laki-laki, namun tidak lama kemudian, istrinya lantas meninggal dunia. Setelah ditinggal istrinya, Dr. Kamal memilih menyendiri dan memfokuskan beribadah kepada Allah. Ia bahkan hampir menghabiskan usianya yang hampir 100 tahun untuk melayani 2 masjid suci, yaitu Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Namun, apa yang dilakukan Dr. Kamal ini jauh dari sorotan media massa. Ia adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan pelebaran 2 masjid suci di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Hal yang sangat mengagumkan, saat bekerja untuk 2 masjid suci tersebut, ia selalu menolak untuk mendapat cek pembayaran dari Raja Arab Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud maupun dari perusahaan Bin Laden atas desain arsitekturnya. Beliau hanya bilang, untuk apa saya menerima bayaran untuk sebuah pekerjaan saya di 2 masjid suci, bagaimana saya nanti kalau menghadap Allah kalau untuk 2 pekerjaan di masjid suci ini saya menerima bayaran. Dokter jenius ini, adalah sosok yang menemukan bahan batu marmer yang bisa dipakai untuk melapisi lantai yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi agar lantai tersebut bisa menjadi lebih dingin sehingga membuat jamaah yang tawaf tidak merasa kepanasan. Batu marmer ini dideteksi dokter jenius ini adanya hanya di gunung kecil di Yunani. Di mana, di gunung-gunung lain tidak ada. Ia kemudian berangkat menuju Yunani untuk menandatangani kontrak pembelian batu marmer separuh dari gunung tersebut. Meskipun marmer yang dibeli itu jumlahnya adalah separuh dari 1 gunung di Yunani, namun pemanfaatnya hanya untuk Masjidil Haram. Usai melakukan pembelian, Dr. Kamal kembali ke Mekah dan memulai melakukan pembangunan. Namun setelah selesai menuntaskan pembangunan di Masjidil Haram, Dr. jenius ini diminta Raja Arab untuk melakukan pelapisan bahan marmer yang sama di Masjid Nabawi di Madinah. Setelah mendapat tugas dari Raja Arab, beliau lantas merasa bingung karena bahan batu marmer itu hanya ada 1 di gunung Yunani dan separuhnya sudah dia beli. Tapi karena diperintah oleh Raja Arab, akhirnya ia berangkat kembali ke Yunani untuk menemui perusahaan yang menguasai gunung yang ada batu marmernya tersebut. Dia lantas bertemu CEO perusahaan dan menyampaikan niatnya untuk membeli kembali separuh sisa batu marmer dari gunung tersebut. Namun apa yang terjadi, menurut CEO, bahwa batu marmer sudah habis karena sudah dibeli semua oleh orang lain. Dr. Kamal lantas penasaran siapa perusahaan yang membelinya. Ia bertanya kepada sekretaris perusahaan yang menjual batu marmer tersebut, namun jawabannya tidak tahu karena pembeliannya dilakukan sudah lama. Setelah ditelusuri, ternyata perusahaan yang membeli itu adalah perusahaan di Saudi Arabia. Dan akhirnya, beliau bertemu perusahaan yang dicari. Dr. Kamal lalu ditemui oleh direktur teknik. Menakjubkannya, batu marmer itu masih utuh dan belum dipakai sama sekali. Dr. Kamal lantas menangis. Beliau lantas menceritakan kisahnya mencari marmer dari Yunani tersebut yang tujuannya untuk pembangunan di 2 masjid suci yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saat itu, Dr. Kamal menyodorkan cek kepada direktur teknik tersebut untuk mengisi jumlah uang yang diminta agar separuh marmer dari gunung Yunani itu bisa dia beli. Ternyata direktur teknik tersebut tidak mau mengisi karena dia tahu ternyata batu marmer yang ada di Yunani itu memang dipersiapkan Allah untuk 2 masjid suci. Direktur tersebut mempersilakan kepada Dr. Kamal untuk mengambil marmer tersebut dan dipergunakan untuk pembangunan 2 masjid suci. Subhanallah, Dr. Kamal pun lantas merasa lega karena bisa melanjutkan pembangunan di Masjid Nabawi sesuai perintah Raja Arab. Dr. Kamal yang dikenal sangat religius tersebut, setelah bisa menuntaskan pembangunan di 2 masjid suci, tidak lama kemudian Dr. Kamal meninggal dunia pada Agustus tahun 2008. Dan sampai sekarang, jasanya masih terus bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia setiap menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Semoga kita semua bisa berangkat haji dan umroh ke Tanah Suci, dan bisa beribadah di kedua masjid suci. Amin.